Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat dan selalu semangat untuk belajar. Hari ini kita akan mengawali kembali pembelajaran daring kita, yaitu masih sama materinya, yaitu terkait dengan operasi dasar komputer. Tapi untuk kali ini kita akan membahas topik atau tujuan pembelajaran kita terkait dengan bagaimana menghidupkan dan mematikan komputer secara baik dan benar, ya, sesuai dengan prosedur. Kita lanjut. Ah, kita bicara tentang menghidupkan komputer sesuai dengan prosedur. Ada dua ya. Yang pertama yaitu cara cool booting, yang kedua yaitu cara warm booting. Sesuai dengan namanya ada cool dan warm. Cool itu dingin, warm itu panas. Ya, bukan berarti kita menghidupkan dengan sesuatu yang dingin atau sesuatu yang panas. Tidak ya. Nah, cool booting ini berbeda dengan warm booting ya. Tapi masing-masing sama tujuannya, yaitu untuk menghidupkan komputer supaya bisa digunakan. Nah, kalian bisa lihat ini contoh sebuah komputer yang komplit ya. Komplit dalam arti standarnya ya, ada CPU, ada monitor, ada keyboard, ada. Kita akan bicara tentang menghidupkan komputer secara cool booting. Nah, yang paling pertama adalah ya, kita lihat seandainya ini ada komputer, yang paling utama, nah ini kita harus menekan tombol power pada CPU ya. Tombol power pada CPU ini sudah ada di layar gambar. Kemudian ya, setelah tombol power CPU ya, tunggu ya. Ini ada langkahnya. Ya, jadi ada dua tombol, tombol power pada CPU dan tombol power pada monitor. Nah, langkah yang baik dan benar adalah kalian harus mengetahui bahwa komputer itu dalam keadaan mati ya. Kemudian baru tekan tombol power pada CPU. Selanjutnya tekan tombol power pada monitor. Tunggu hingga proses booting selesai ya. Booting itu muncul tampilan di stop. Jadi proses awal dari komputer mati untuk menjadi siap untuk digunakan itu namanya proses booting. Nah, tentunya kalian juga harus dicermati dulu faktor-faktor pendukung lainnya seperti misalnya kondisi komputer itu sudah ada aliran listriknya ya. Jadi ketika kalian tekan tombol power dan tombol monitor kok tidak ada aliran listrik, tentunya juga tidak akan bisa hidup. Maka itu penting sekali ya. Kita cermati. Nah, ini kita bicara secara standar dulu ya, supaya kalian lebih mudah memahami. Secara cool booting, kita akan bicara tentang warm booting ya, atau menghidupkan komputer secara kasar ya, atau dipaksa. Nah, berbeda tombolnya ya. Kalau tadi kita di cool booting ya, kita mengenal tombol power ya, CPU dan monitor. Nah, ini ada satu tombol lagi yang namanya tombol reset ya, pada CPU. Langkah-langkahnya adalah sama ya, komputer dalam bukan sama ya, komputer dalam kondisi hidup. Jadi hidup berarti belum tentu bisa digunakan dengan baik ya. Posisi hidup menyala, ada indikator monitornya menyala, cuma tidak bisa digunakan. Misalnya tidak bisa membuka aplikasi, tidak bisa membuka Windows ya. Nah, berarti komputer tersebut bisa juga terkena virus atau terkena hang ya, atau ada gangguan pada komputer. Nah, ada langkah ya yang namanya reset atau menghidupkan komputer dalam kondisi hidup. Nah, tombolnya adalah hanya menekan tombol reset pada CPU, biasanya berdekatan dengan tombol power ya. Yang tombol powernya itu biasanya tebal ya. Nah, ini yang tombol resetnya biasanya kecil, ya, lebih kecil dari tombol power. Nah, kemudian komputer akan mati sebentar dan hidup lagi dan sampai proses belajar selesai. Biasanya juga akan menampilkan tampilan scan disk atau istilahnya akan mendeteksi apakah ada masalah-masalah yang ada di komputer hingga nanti tampilan kembali normal jika scan disk prosesnya sudah 100%. Ya, jadi ada dua hal, tadi warm booting, tadi cool booting, yang ini warm booting.
komputer sesuai dengan prosedur. Ya. Kenapa sesuai dengan prosedur? Karena supaya nanti bisa menjaga kondisi dari komputer tersebut dengan baik. Setelah bisa menghidupkan, nah tentunya kita juga bisa mematikan komputer sesuai dengan prosedur juga. Supaya komputer tetap terjaga dengan baik. Langkah-langkahnya, ya, ini saya mengambil langkah-langkah pada Windows 7. Ya, mengambil langkah-langkah pada Windows 7. Karena biasanya tampilan setiap Windows atau sistem operasi itu berbeda. Jadi tidak usah khawatir, ya, tidak usah nanti tidak ketemu, misalnya tidak ada kata shutdown. Nah, karena mungkin setiap versi dari Windows akan berbeda, ya. Ada shutdown, ada turn off, ya. Itu berbeda. Nanti kalian bisa berpengalaman nanti ya ketika menggunakan Windows 7, Windows 8, Windows 9 ya. Ini Windows pun sendiri sudah berbeda, apalagi sistem operasi yang lain seperti Unix atau Linux. Ya, kita lanjutkan. Pastikan semua program atau aplikasi sudah tertutup. Jangan sampai ada aplikasi, misalnya kalian sudah buka Microsoft Word, ya, buka Winamp untuk memutar musik. Itu semuanya dimatikan. Kalau yakin semuanya sudah dimatikan, ya, baru kalian klik start pada text bar. Ya. Start pada text bar, kemudian ya, klik shutdown atau turn off, tunggu CPU mati dengan sendirinya, baru yang terakhir matikan monitor dengan tombol power. Nah, kalian bisa lihat ini. Start itu di sini, ya, start itu di sini. Nah, start di Windows 7 itu ini, yang saya lingkar ini. Nah, kemudian setelah start, ya, akan muncul ini, ya, shutdown-nya ini. Nah, setelah klik shutdown ini, baru proses mematikan sesuai dengan prosedur selesai. Ya. Nah, yang kedua, selain mematikan komputer prosedur dengan menggunakan mouse tadi ya, dengan menggunakan mouse, nah ini juga ada shutdown melalui desktop ya, menggunakan keyboard. Masih sama, yaitu langkah-langkahnya dengan menggunakan Windows 7. Bisa diperhatikan, langkah yang pertama masih sama, yaitu semua program atau aplikasi sudah tertutup. Nah, berbeda kalau tadi klik start, ini dengan menggunakan tombol pada keyboard, yaitu dengan menekan tombol Alt plus 4. Ini maksudnya Alt dan F4 ditekan bersama-sama atau ditekan tidak sendiri-sendiri. Akan muncul jendela shutdown atau pada gambar yang seperti ini. Nah, ini ya. Ini. Nah, di sini ada keterangan shutdown. Nah, ketika di sini sudah shutdown, biasanya langsung di enter akan mati sendiri. Karena ini OK-nya di sini, ya, OK-nya di sini. Ini aktif. Ada birunya, berarti biasanya langsung di enter aja sudah bisa nanti mati. Atau kalau tidak pakai mouse diklik OK. Baru yang proses selanjutnya setelah mati CPU-nya, baru kalian matikan nah, sedikit materi ya yang saya sampaikan, yaitu terkait dengan bagaimana kalian bisa menghidupkan komputer dan mematikan komputer sesuai dengan prosedur yang baik dan benar. Kenapa ini penting? Karena ketika kalian bisa memahami dan melakukan cara menghidupkan dan mematikan komputer, itu akan menjaga kondisi komputer baik ya, jadi tidak mudah rusak ya. Karena kalau contoh misalnya mematikan komputer ya, kalian tinggal cabut ya aliran listrik aja, betul komputer akan mati. Tapi di situ akan ada gangguan dari arus listrik yang mengakibatkan komponen-komponen di komputer itu akan rusak. Maka diperhatikan ya cara menghidupkan dan mematikan komputer dengan baik dan benar. Nah, inilah hasil pembelajaran kita. Mudah-mudahan setelah mempelajari ini sedikit materi ini bisa kalian lebih memahami bagaimana langkah-langkah menghidupkan dan mematikan komputer dengan baik dan benar. Kemudian bisa mengetahui bagaimana pentingnya menjaga komputer dari sebuah kerusakan dengan prosedur yang benar. Nah, yang ketiga yaitu
Setelah kalian tahu, paham, harus berani mengoperasikan komputer sesuai dengan prosedur yang baik dan benar. Oke? Untuk pertemuan daring ini saya cukupkan sekian ya. Kita sambung lagi di pertemuan di tatap muka dengan materi tindak lanjut dengan apa yang saya sampaikan di materi daring ini. Nanti kita akan bahas juga di materi tatap muka dan sekaligus kita akan mencoba secara langsung apakah setelah kalian mempelajari seperti ini nanti kita bisa belajar di perpustakaan atau di lab komputer yang ada fasilitas komputernya ya, kita mencoba praktek satu persatu bagaimana menghidupkan dan mematikan komputer dengan baik dan benar. Yang terakhir ada kuis latihan. Nah, kuis latihan ini tidak berupa soal, tetapi setelah kalian memahami materi ini silahkan ya. Nanti kalian lihat video saya di video pembelajaran ini, silahkan kalian pahami ya, kalian cermati kira-kira ya, setelah kalian melihat video ini apa yang kalian tangkap, apa yang kalian dapat mengerti ya, langsung disampaikan secara langsung ketika kita berteman tatap muka ya. Jadi contoh misalnya setelah melihat video ini kalian bisa menjelaskan bagaimana menghidupkan komputer dengan baik dan benar secara langsung nanti ke saya ya. Jadi tidak berusaha tulisan, tidak usah ditulis, yang penting kalian pelajari, pahami, kemudian utarakan kepada saya besok pada waktu pertemuan tatap muka. Terima kasih, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, ya, jaga kondisi sesuai dengan protokol kesehatan. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat. Jangan lupa tersenyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.